Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview sebuah aplikasi yang saya rasa cukup sangat bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang punya bisnis ya, baik itu jualan atau misalnya pokoknya sering melakukan pencatatan pengeluaran pemasukan. Dan kebetulan eh, saya sendiri menggunakan ini udah beberapa bulan yang lalu ya. Kita mulai misalnya kita cari aplikasinya di Play Store, kemudian kita klik saja di sini namanya buku kas. Oke, kita cari dan ini ya. Kita lihat buku kas yang gambar buku ini nih. Ya, kita dan di sini udah terinstall karena saya memang udah pakai aplikasinya. Jadi kita langsung buka saja. Di sini juga saya lihat review-reviewnya juga cukup eh, baik semua ya, rata-rata ya merasakan manfaatnya dari ini aplikasi ini, dan aplikasi ini gratis ya. Walaupun tentunya akan ada iklan-iklan, walaupun tidak tidak sebanyak aplikasi yang lain biasanya. Di sini kita disuruh masukkan sandi, kemudian saya masukkan sandi. Oke, kemudian ini saya ngambil salah satu contoh. Di sini ada toko, saya namain toko kelontong ya. Jadi kita bisa buat akun di sini, beberapa akun ya. Saya nggak tahu maksimalnya sampai berapa, tapi di sini saya udah coba, saya masukin penghasilan dari Grab dan rental saya, kemudian saya juga karena bendahara di RT sini, saya juga masukin data-data pemasukan IPL ya, termasuk pengeluaran juga di sini. Saya juga ada penghasilan dari jasa pemasangan CCTV dan lain-lain ya. Jadi saya masukkan di sini. Kita contoh yang di ini aja ya, yang contoh toko kelontong. Apabila kita ingin membuat baru lagi, misalnya saya nggak jualan toko kelontong, saya jualan apa ya? Jualan sayur misalnya kita tambah aja, tinggal tambah akun, kita namakan misalnya apa ya? Kios sayur, sayur. Oke, simpan. Kita misalnya eh, kita punya modal awal untuk kembalian senilai 500.000 lah ya. Contohnya. Nah, ini masih toko kelontong, kita buka aja di toko sayur mana tadi ya. Nah, kios sayur. Nah, kita punya saldo awal 500.000. Kita mulai berarti penjual misalnya dari ini bulan Juni ya, 4 sampai 10 Juni. Kita menerima misalnya kita ngejual kangkung ya, seharga berapa ya nggak tahu saya harganya. Ngarang aja 10.000, catatan menjual kangkung. Oke, kita simpan. Kemudian kita juga jual bawang. Bawang berapa ya sekarang ya sekilonya? Anggaplah 25.000. Kemudian kita tulis bawang. Bawang apa merah ya misalnya. Simpan. Kemudian kita udah contoh, sementara pada saat penjualan ini kita misalnya juga membayar, ternyata ada pungutan sampah misalnya senilai berapa, 5.000 misalnya. Kita tulis di sini sampah 5.000. Dan di sini sebenarnya kita bisa buat misalnya kalau ada pungutan sampah itu kita juga diberikan kwitansi, kita masukin aja, kita foto kwitansinya, kita bisa yang kalau udah tersimpan di galeri kita buka galeri, kalau memang misalnya kita pegang dan belum ada hasil fotonya kita cepret aja kamera. Contohnya di sini saya nggak punya kwitansi, ini anggap aja lah ini kwitansi ya. Oke, kita klik oke oke. Nah, jadi di sini akan muncul. Jadi kita simpan saja di sini. Kemudian ringkasannya seperti apa? Kita lihat aja di sini. Nah, ini kios sayur ringkasannya ya. Jadi kita menerima senilai 530.000 ya, di mana yang merupakan ada saldo awal senilai 500.000. Dan di sini kita bisa lihat, kita bisa sortir ini harian, ini semua ya harian, karena ini saya baru input hari ini. Ini jadi semuanya ada di hari ini mingguannya, ini bulanannya. Ya di bulan Juni, makanya kalau kita masuk misalnya ke bulan Mei belum ada ya. Nah, ringkasannya dan tahunan. Ini saya ngelihat manfaatnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat harian, bulanan, mingguan, tahunan.
Nah, misalnya kita anggap bulanan dan laporan ini kita mau kirimkan gitu atau maupun mau kita print, kita tinggal klik aja yang berapa itu 3 titik di samping kanan kali ya. Nah, ya, samping kiri kalau di handphone. Nah, kemudian di sini cetak. Nah, cara mencetaknya bisa berupa PDF. Kalau PDF seperti apa tampilannya? Oke, kita buka aja. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi cukup bermanfaat ya, kita nggak usah bawa kertas, bawa kalkulator, ataupun misalnya kalau misalnya diminta kirim laporan, udah tinggal kirim aja seperti ini. Jadi kita tinggal masukin ke sini, mau kirim file, mau ke siapa, mau WhatsApp, melalui apa, ke Drive, Bluetooth, ataupun mau di print bisa di sini ya. Nah, kemudian atau di download ataupun dicetak seperti tadi ya. Nah, seandainya kalau misalnya kita oke, kita udah simpan, kita misalnya mau simpan berupa Excel. Nah, kita berarti bukanya di pakai spreadsheet ya. Nah, andaikan kita misalnya mau mengedit lagi di sini, kita bisa rubah seperti itu. Jadi, mungkin itu aja review singkat dari saya. Ya, sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang lain, kita bisa lihat di tombol yang garis-garis 3 di sebelah kiri ini. Kalau kita lihat, kalau misalnya kita mau terganggu dengan iklan, kita bisa hilangkan iklan ya dengan cara berbayar. Kemudian di sini juga ada ringkasan-ringkasan, kita coba aja. Nah, jadi ringkasan transaksi yang terjadi. Kemudian kita lihat juga ke bawahnya banyaklah pengaturan lain. Tapi pada dasarnya Anda bisa pelajari sendiri. Jadi di sini saya manfaatin memang sih, termasuk bayar IVL misalnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi IPL kita misalnya apa namanya, sebagai orang yang cukup sibuk juga ya, karena sukarela kalau untuk misalnya pekerjaan di tingkat RT itu kita sukarela saja. Nah, di sini ya muncul sumber seperti ini ya. Jadi laporan-laporannya cukup menarik lah ya kalau menurut saya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mau mencoba untuk aplikasi ini, gratis kok. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih telah menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.